Ceritanya begini, negara menggelontorkan uang rakyat ratusan triliun rupiah masuk ke perut anak-anak sekolah di seluruh Indonesia setiap hari. Dan dasar hukumnya cuma selembar peraturan presiden, bukan undang-undang, bukan hasil sidang DPR yang diperdebatkan, diuji, dibantah, direvisi berkali-kali oleh wakil rakyat. Cuma tanda tangan satu orang di istana, lalu jadi hukum yang mengatur hajat hidup puluhan juta anak Indonesia. Kalau kalian pikir ini soal teknis administratif yang membosankan, kalian salah besar. Ini adalah celah konstitusional paling berbahaya dalam program sosial terbesar Republik ini. Dan hari ini kita bedah pasal demi pasal. Kenapa pondasi hukum makan bergizi gratis ini rapuh dari akarnya? Mari kita mulai dari pelajaran tata negara kelas 1 yang sepertinya mustahil kalau kabinet segemuk ini melupakannya. Ada hierarki perundang-undangan, undang-undang dasar di puncak, di bawahnya ada undang-undang, produk bersama presiden dan DPR, lewat pembahasan, lewat keterlibatan publik, lewat checks and balance. Di bawah undang-undang, baru ada peraturan presiden, produk sepihak eksekutif untuk menjalankan teknis dari undang-undang yang sudah ada. Kita akan bertanya, MBG ini menjalankan undang-undang yang mana? Jawabannya bikin geleng-geleng kepala. Perpres 83 tahun 2024 tentang BGN yang jadi cikal bakal MBG hanya mencantumkan satu rujukan hukum di bagian mengingat, yaitu pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Itu pasal yang isinya cuma bilang presiden punya kekuasaan pemerintahan, titik. Tidak ada undang-undang spesifik soal gizi, soal pendidikan, soal perlindungan anak yang dijadikan landasan. Presiden membangun istana kebijakan di atas pasal yang isinya cuman saya berkuasa. Mungkin kalian berpikir, itu kan perpres lama, sekarang ada perpres yang lebih lengkap. Betul, ada perpres 115 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan MBG, diteken November 2025. Tapi coba lihat, apa rujukan hukum di perpres baru ini? Sama persis. Cuman pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. 1 tahun berjalan, anggaran sudah mengalir ratusan triliun, ribuan dapur umum sudah berdiri, dan negara masih gak mau repot-repot membuat undang-undang khusus untuk program sebesar ini. Ini bukan penguatan hukum. Ini tambal sulam yang justru makin terang benderang menunjukkan dari awal sampai sekarang program ini berjalan tanpa pondasi legislatif yang sesungguhnya. Pemerintah menambah pasal teknis, soal SPPG, soal KPPG, soal tata kelola, tapi akar konstitusionalnya tetap kosong. Subscribe-mu adalah bahan bakar channel ini. Sekarang kalian mungkin bertanya, memangnya kenapa kalau cuma perpres? Yang penting kan programnya jalan. Inilah letak masalah sesungguhnya. Undang-undang lahir lewat proses yang melibatkan DPR. Artinya ada perdebatan, ada fraksi yang menolak, ada uji publik, ada kemungkinan pasal-pasal bermasalah dibuang sebelum jadi hukum. Perpres lahir dari meja kerja eksekutif. Tidak ada keharusan dengar pendapat publik secara terbuka di parlemen. Tidak ada voting, tidak ada oposisi yang bisa mengubah substansinya. Ketika sebuah program menyentuh hak dasar warga negara, gizi, kesehatan anak, dan publik triliunan rupiah, semestinya itu yang paling butuh payung hukum, bukan paling longgar pengawasannya. Logikanya dibalik, yang paling besar resikonya justru yang paling tipis pertanggungjawaban legislatifnya. Ayo kita lihat apa yang dipegang BGN lewat perpres ini. BGN bisa membentuk unit kerja sendiri sampai ke daerah, KPPG dan SPPG. BGN bisa menentukan kriteria lokasi program. BGN bisa menetapkan standar gizi. BGN bisa mengatur semuanya lewat peraturan badan. Bukan diatur undang-undang, tapi mengatur dirinya sendiri.
Coba hitung berapa kali frasa diatur dengan peraturan Badan Gizi Nasional muncul di dalam Perpres 115. Lusinan kali. Artinya apa? Lembaga ini diberi kewenangan oleh Perpres untuk membuat aturan teknisnya sendiri, tanpa perlu kembali ke DPR, tanpa perlu kembali ke Presiden sekalipun. Ini bukan delegasi kewenangan yang sehat. Ini lembaga yang lahir dari Perpres, diberikan kuasa mengatur dirinya sendiri lewat aturan internal sendiri. Sebuah lingkaran tertutup yang nyaris tidak tersentuh oleh mekanisme checks and balance konstitusional. Sekarang kita masuk ke jantung kerentanan hukum program ini. Pasal 61 Perpres 115 tahun 2025. Pasal ini memberi Kepala BGN kewenangan menetapkan paket pengadaan barang dan jasa lewat penunjukan langsung. Bukan tender, bukan lelang terbuka, langsung tunjuk. Syaratnya cuma 2, metode lain tidak memungkinkan atau waktunya mendesak. 2 frasa yang elastis, luar biasa. Bisa ditarik untuk membenarkan hampir semua keputusan pengadaan. Asal Kepala BGN bisa menyusun analisis yang membenarkan dirinya sendiri. Dalam dunia hukum pengadaan publik, penunjukan langsung itu pintu paling sering disalahgunakan untuk kong kali kong dengan vendor-vendor. Dan di sini pintu itu dibuka lebar, diberi legitimasi resmi lewat peraturan presiden untuk program senilai ratusan triliun rupiah yang uangnya termasuk dari hasil pajak kalian semua. Lalu siapa yang mengawasi penunjukan langsung sebesar ini? Jawabannya ada di pasal 61 ayat 6 dan 7. Aparat pengawasan intern pemerintah pada Badan Gizi Nasional sendiri. Baca ulang kalimat itu. Pengawas pengadaannya adalah bagian dari lembaga yang melakukan pengadaan itu sendiri. Ini bukan pengawasan independen seperti BPK atau KPK yang berdiri di luar struktur BGN. Ini internal audit, gaji dari BGN, struktur dari BGN, melakukan pendampingan pada proses yang dijalankan atasannya sendiri. Ini setara dengan meminta satpam toko mengawasi dirinya sendiri saat dia yang pegang kunci brankas. Secara hukum administratif, ini sah-sah saja sebagai model pengawasan intern standar pemerintah. Tapi secara prinsip akuntabilitas publik untuk anggaran sebesar ini adalah desain pengawasan yang lemah sejak dirancang di atas kertas. Pasal 62 ayat 5 Perpres mengatur soal tuntutan ganti kerugian negara jika program ini bermasalah secara finansial. Yang dikejar bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain. Perhatikan siapa yang tidak disebut secara eksplisit bertanggung jawab persoalan di level kebijakan tertinggi. Struktur ini menempatkan beban pertanggungjawaban finansial di level operasional, bendahara, SPPG, pegawai lapangan, bukan pada level perancang kebijakan yang menentukan skema penunjukan langsung, skema kerjasama, skema distribusi anggaran dari awal. Ini pola klasik dalam desain kebijakan yang lemah akuntabilitasnya. Risiko hukum didorong ke bawah, ke level pelaksana yang paling kecil kuasanya untuk menolak perintah. Sementara level pengambil keputusan strategis berlindung di balik kerumitan struktur kelembagaan. Pertanyaan paling jujur yang harus kita ajukan, kalau pondasi hukumnya ini rapuh, kenapa belum ada yang berhasil menggugatnya secara konstitusional? Jawabannya pahit. Mahkamah Konstitusi hanya bisa menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. MBG dibangun lewat Perpres, dan Perpres tidak bisa diuji ke MK. Maka kalau ada yang keberatan dengan substansi Perpres ini, jalurnya harus lewat Mahkamah Agung, menguji apakah Perpres bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Tapi karena Perpres ini nyaris tidak merujuk ke undang-undang spesifik manapun selain undang-undang dasar secara umum, basis gugatan ke MA pun jadi kabur. Bertentangan dengan undang-undang yang mana? Kalau undang-undang rujukannya sendiri tidak ada. Ini bukan kebetulan administratif. Ini adalah konstruksi hukum yang sengaja atau tidak membuat dirinya sendiri sulit digugat di kedua jalur peradilan tertinggi negara ini. Jadi mari kita simpulkan dakwaan ini.
Program yang menyentuh jutaan anak Indonesia setiap hari, anggaran ratusan triliun rupiah dari uang rakyat, kewenangan pengadaan lewat penunjukan langsung, pengawasan internal yang mengawasi dirinya sendiri, dan semua ini berdiri di atas pondasi hukum yang sejak 2024 sampai direvisi di 2025 tidak pernah naik kelas dari sekedar peraturan presiden. Ini bukan tentang menolak niat memberi makan anak-anak Indonesia bergizi. Niat itu mulia dan tidak ada yang membantahnya. Tapi niat baik tanpa pondasi hukum yang kokoh adalah resep sempurna untuk penyalahgunaan kekuasaan yang dibungkus retorika kemanusiaan. Di episode berikutnya kita bedah lebih dalam BGN sebenarnya lembaga ad hoc atau kerajaan anggaran baru yang sedang dibangun diam-diam di tubuh pemerintah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.